kami mewakili dari manajemen ya, untuk menjelaskan beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan pembangkit listrik tenaga sampah. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan gambaran secara umum terkait TPA Benowo. Saya dengar seperti itu, betul ya? Jadi nanti kami akan menjelaskan secara singkat ya terkait dengan proses bagaimana kita bisa menghasilkan tenaga listrik yang berasal dari sampah. Baik, kami mulai. Jadi begini, TPA Benowo itu mulai tahun 2012 bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya dengan sistem BOT, Build, Operate, and Transfer. Selama berapa tahun? Selama 20 tahun. Jadi akan berakhir di tahun 2032. Nanti setelah tahun 2032 semua fasilitas akan kami serahkan ke pemerintah Kota Surabaya. Dalam perjanjian di tahun 2012 ya, salah satunya adalah bahwa PT Sumber Organik harus membangun suatu waste to energy ya, waste to energy, yaitu ada dua teknologi yang kami terapkan. Yang pertama adalah sanitary landfill. Nanti Bapak Ibu sekalian setelah dari sini bisa ke sanitary landfill, di sana juga akan dijelaskan bagaimana teknologinya dan seperti apa. Yang kedua adalah proses secara termal yang lebih sering kami sebut gasifikasi power plant. Jadi memang menggunakan teknologi gasifikasi. Gasifikasi ini apa? Gasifikasi ini adalah proses yang mana kita membakar sampah itu dengan udara terbatas. Jadi tidak boleh berlebih. Tujuannya apa? Yang kita ambil dari sampah ini adalah sintetik gasnya. Jadi kalau sampah dibakar atau dipanasi dengan udara terbatas akan muncullah yang namanya sintetik gas. Nah, dari sintetik gas ini yang akan dimanfaatkan diubah menjadi energi listrik. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang poin nomor 2 ini, jadi gasifikasi power plant kami ini mempunyai kapasitas 1000 ton per hari. Jadi setiap hari TPA Benowo ini menerima sampah dari pemerintah Kota Surabaya, tentunya sampah yang tertentu. Sampahnya adalah sampah rumah tangga dan sejenisnya, nggak boleh limbah ilegal. Jadi sampah rumah tangga dan sejenisnya setiap hari kami menerima kurang lebih 1.600 ton per hari. Nah, 1.600 ton per hari ini, yang 1.000 ton per hari akan masuk ke fasilitas gasifikasi power plant. Sedangkan sisanya yang 600 masuk ke landfill, akan dimanfaatkan untuk memanfaatkan gas metana ya, kemudian dipakai untuk menjalankan gas engine. Sama kedua power plant kami itu menghasilkan listrik, dan kedua-duanya juga ada perjanjian dengan PLN yang disebut PJBL ya, perjanjian jual beli tenaga listrik. Jadi secara singkat yang di sanitary landfill itu ada perjanjiannya dari kapasitas 2 MW ini yang diekspor ke PLN 1,65 MW. Itu yang di sanitary landfill, jadi pemanfaatan gas metana. Dan yang kedua, gasifikasi power plant yang Bapak Ibu ada di lobi gasifikasi power plant ini, kapasitas pembangkitnya adalah 12 MW, sedangkan PJBL dengan PLN itu 9 MW. Khusus yang untuk gasifikasi ini sudah beroperasi sejak 11 Maret 2021. Jadi COD-nya, COD itu Commercial Operating Date.
operation date. Ya. Ini mulai 11 Maret 2021. Sedangkan di bulan Mei itu diresmikan oleh pemerintah Indonesia Bapak Jokowi, ya, jadi kalau nggak salah 21 Mei gitu ya, diresmikan oleh tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia. Dan hingga detik ini, hingga sekarang ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan berjalan 24 jam kita tanpa berhenti. Nah, jadi nanti setelah ini kami akan tunjukkan di sebelah kanan saya, sana ada maketnya. Maket itu ya miniaturnya power plant. Jadi seperti apa sih sebenarnya proses-proses yang ada di gasifikasi power plant sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Tapi sebelumnya kalau nanti penjelasan kami kurang jelas ataupun ada pertanyaan, langsung aja diinstruksi supaya kita bisa langsung cepat untuk berinteraksi bagaimana prosesnya, bagaimana cara menanganinya dan lain sebagainya. Ya. Oke, saya akan beralih ke sana sambil saya jelaskan, sambil saya tunjukkan ke marketnya. Monggo Bapak Ibu supaya lebih mendekat, supaya ada gambarannya setidaknya. Ya, jadi ini di market ini mewakili apa yang ada di power plant kami, khususnya power plant gasifikasi. Ya, jadi pertama-tama dari truk sampah yang dikirim oleh pemerintah Kota Surabaya masuk ke TPA Benowo, ini akan yang 1000 ton per hari akan diarahkan masuk ke fasilitas gasifikasi power plant. Kami mempunyai bunker atau mempunyai storage pit yang isinya untuk menampung sampah baru di sana. Kapasitasnya itu 7.000 ton. Jadi kalau 1000 ton per hari kita masukkan di sana, kurang lebih selama 7 hari baru penuh. Kalau tidak di apa-apakan. Waste storage pit ini fungsinya apa? Ya kita akan mengendalikan kualitas dari sampah supaya bisa dibakar nantinya. Nggak serta-merta sampah baru langsung kita masukkan ke tungku terus dibakar, tidak bisa seperti itu. Jadi ada proses awal yang mengkondisikan agar sampah itu bisa terbakar dengan baik.